Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan hasil akhir dari proyek kami, yaitu prediksi penyakit ginjal kronis menggunakan algoritma Random Forest dan KNN. Di sini anggota kami ada 3, yaitu saya sendiri, Saira Enadia, kemudian Gisela Serafina, dan Selvi Kusuma. Untuk datasetnya sendiri, ini adalah dataset yang setelah dilakukan pre-processing. Namun, ada juga informasi dataset yang sebelum di pre-processing, yakni jumlah noise-nya 1, missing value-nya 1012, kemudian terdapat outlier-nya 3, kemudian jumlah barisnya 400, jumlah fiturnya 24, dan jumlah targetnya 2. Kemudian setelah di pre-processing, noise-nya 0, missing value-nya 0, outlier-nya 0, jumlah barisnya 390, jumlah fiturnya 22, kemudian jumlah targetnya tetap 2. Flowchart-nya diawali dengan start, fetch data, kemudian explore data, handling missing value, handling noise, handling outlier, encoding categorical data, splitting dataset, balancing dataset, brute and training model, kemudian hypermeter tuning, evaluasi model, hingga pada tahap akhir yaitu analisis dari kedua algoritma tersebut. Sebelum kita ke uji model, kita mempreprocessing datanya dahulu. Tahap pertama ada handling noise, di mana pada kolom target terdapat noise karakter type pada CKDT yang kita ubah menjadi CKD. Setelah itu yang kedua, kita handling missing value. Pada handling missing value ini kita membagi datanya menjadi 2, yaitu numerical dan kategorikal. Pada data numerical, kita mengimplementasi KNN inputter dengan enablers-nya sama dengan 5 untuk mengisi missing value-nya. Setelah itu pada data kategorikal, pada fitur SG also kita menginsert modusnya. Yang pada fitur RBC dan BC, kita menghapus kolom fitur tersebut karena memiliki missing value yang lebih dari 50. Dan dilanjut di fitur PCC, BA, HTN, DM, CAD, APET, PE, dan ANE, kita menghapus barisnya yang memiliki missing value. Selanjutnya, handling outliers. Di sini kita menemukan 3 outliers, yaitu pada fitur SOD terdapat nilai 4,5 yang seharusnya pada range 100 hingga 150. Setelah itu pada fitur PCV terdapat nilai 9 yang seharusnya range 20-60 dan fitur RBCC yang terdapat nilai 8 yang seharusnya range 2-6,5. Pada ketiga outliers tersebut kita menghandlingnya dengan cara menghapus baris yang terdapat nilai outliers tersebut. Setelah itu kita mengencoding data. Di sini kita mengubah data kategorikal menjadi nilai biner seperti berikut. Next, kita lanjut ke splitting data. Di sini kita membagi datasetnya menjadi 2 bagian, yaitu data train sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Lanjut ke balancing data, kita menerapkan SMOTE, yaitu oversampling dari data train yang sudah di splitting tadi. Dari yang kelas 1 sebelumnya berjumlah 117, di oversampling menjadi 195. Kemudian yang pertama kita menguji model algoritma KNN. Yang pertama ada cross validation yang menghasilkan 0,79, base parameter NN exportnya 1, weights-nya uniform, metricnya Manhattan. Kemudian ada klasifikasi report dengan akurasi 0,74, precision-nya untuk kelas 0, 0,58, untuk kelas 1, 0,88. Kemudian ada convention matrix, true positif 21 di mana kelas 0 yang diprediksi sebagai 0, true negatifnya 37 di mana kelas 1 yang diprediksi 1, false positifnya 15 di mana kelas 1 yang diprediksi salah sebagai 0, false negatifnya 5 di mana kelas 0 yang diprediksi salah sebagai 1. Kemudian ada performa matrix di mana di sini yang paling membutuhkan memori paling besar adalah get search time dengan waktu 4,85 detik dan memorinya 0,26. Kemudian ada juga uji model pada Random Forest, yakni dia memiliki cross validation hampir sempurna yaitu 0,9 dengan base parameter N estimatornya 50, max depth-nya 0, min sample split-nya 2, min sample lift-nya 1.
Kemudian untuk klasifikasi reportnya seperti ini, semua menunjukkan angka 1 yang dimana dapat disimpulkan bahwa akurasi dari random forest ini adalah 1 atau sempurna. Kemudian untuk confusion matriknya, di mana kelas 0 benar diprediksi sebagai 0 itu 26, dan kelas 1 benar diprediksi sebagai 1 adalah 52. Jadi di model ini dia tidak melakukan kesalahan dalam memprediksi. Kemudian untuk performa metriknya, di sini paling banyak waktu dan memori yang dihabiskan itu pada proses grid search time, yang dimana waktu yang dihabiskan adalah 156, second untuk waktunya, dan memorinya itu 0,56 MB. Dari visualisasi fitur important ini dapat dilihat bahwa fitur Hemola yang paling berpengaruh pada model ini. Kemudian ini adalah untuk analisis perbedaan di antara random forest dan KNN. Di atas ini adalah classification matrix dari random forest, kemudian ini adalah classification report dari KNN, kemudian ini performa matrix dari random forest, dan ini adalah performa matrix KNN. Kesimpulannya adalah, dari hasil uji model, random forest menunjukkan keunggulan signifikan dalam akurasi dengan performa nilai sempurna, yakni 100%, dengan stabilitas tinggi berdasarkan cross-validation score, yakni 98,9%, serta fitur importance untuk mengidentifikasi variabel-variabel penting. Meski demikian, algoritma ini membutuhkan research komputasi yang lebih besar, terutama dari segi memori dan waktu eksekusi grid search. Dan pada KNN menunjukkan performa yang cukup baik dengan akurasi 74% dan lebih efisien dalam penggunaan research komputasi. Model ini memiliki waktu eksekusi yang konsisten antara training dan prediksi, serta penggunaan memori yang minimal. Namun, akurasinya masih di bawah random forest dan menunjukkan ketidakseimbangan performa antar kelas data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.